Halo Gibbs, ketemu lagi bersama Kiper Lokal di sini. Di video kali ini Kiper Lokal akan mereview, menyampaikan hasil Kiper Lokal playtest sarung tangan yang sudah kita unboxing di video sebelumnya, yaitu dari brand Winner Safe, serinya Victoris Space One Freedom. Glove ini sendiri merupakan seri top grade. Jadi glove top grade yang mana grade-nya bisa Kiper Lokal bilang ya, glove ini adalah seri tertinggi lah dari si brand Winner Safe, karena Winner Safe kalau untuk saat ini dia baru satu seri yang mereka rilis untuk di sarung tangan kiper ya, karena untuk Winner Safe di sebelum-sebelumnya mereka fokusnya di sabun glove ataupun ya perlengkapan kebersihan sarung tangannya. Ini bisa masih ada ya nih perlengkapan sabun glove ya. Kalau glove dulunya Kiper Lokal belum tahu. Yang pasti yang sudah pernah Kiper Lokal cobain adalah glove washnya. Ini glove washnya menurut Kimin ya cukup worth it lah, karena harganya murah. Jadi buat menjaga kebersihan glove-nya ini sudah cukup worth it buat kalian cobain. Di video kali ini kita akan fokus membahas ataupun Kiper Lokal menyampaikan hasil Kiper Lokal playtest sarung tangan ini. Sarung tangan ini sudah Kiper Lokal gunakan satu kali, yaitu Kiper Lokal gunakan latihan dengan intensitas yang menurut Kimin pribadi itu cukup cukup tinggi lah, karena kalau nggak salah sekitar hampir 1 jam lebih Kiper Lokal playtest sarung tangan ini di cuaca yang cukup panas. Kalau nggak salah itu playtest Kiper Lokal ngelakuin playtestnya di jam 2 siang, sehingga matahari benar-benar lagi terik-teriknya ya. Oke, kita bahas dari segi kenyamanan terlebih dahulu pada sarung tangan ini. Dari segi kenyamanan menurut Kimin ini merupakan sarung tangan yang cukup nyaman, cukup fleksibel lah, kemudian nyaman, ringan, karena glove ini benar-benar fiturnya bisa kalian lihat ya, fitur di bagian backhand itu benar-benar nggak ada fitur yang dapat mengganggu pergerakan jari. Fleksibelnya dapat, nyamannya dapat, kemudian ringannya dapat ya. Selain itu dari segi daya redamnya sendiri, glove ini daya redamnya karena ketebalan lateksnya sudah 4 mm. Selain itu juga di bagian bodinya ini dia selain neopren, dia juga dilapis lagi dengan material busa, sehingga bagian backhand ini juga dapat membantu daya redamnya. Jadi kita saat menggunakan sarung tangan ini, begitu nangkap bola ataupun menepis bola itu nggak kerasa sakit pada tangan kita ya. Itu untuk daya redamnya sendiri. Dari segi performa gripnya, untuk gripnya ini menurut Kimin secara grip ya, kita bilang secara grip, gripnya sudah benar-benar enak banget, karena lateknya kan latek kontak. Mungkin kalian beberapa teman mungkin ada yang belum tahu ya, bahwasanya latek kontak itu adalah latek yang standar lah untuk sebuah glove top grade. Karena glove top grade itu kan harus memiliki grip yang benar-benar grippy. Jadi saat kita mencengkeram bola itu benar-benar enak, dan di glove ini dia sudah menggunakan latek kontak dengan grip yang menurut Kimin pribadi ini sudah enak banget buat sebuah glove top grade. Kemudian dari segi kontrol bolanya, karena tipe cuttingnya dia gecko cut ya, cuttingnya kan gecko cut seperti ini, yang mana cutting gecko cut seperti ini dia memiliki tingkat kontrol bola yang benar-benar jauh lebih enak ketimbang cutting lainnya ya. Karena gecko cut seperti ini, dia di bagian ujung jari itu ada web latex, yang mana web latex ini berfungsi memperluas area tangan ataupun area latex yang bersentuhan dengan bola. Jadi saat menangkap bola kan saat kita menangkap bola gitu, yang mencengkeram bola itu pasti ujung jari. Nah, dengan latex cutting gecko cut seperti ini, jadi saat kita mencengkeram bola, walaupun sarung tangannya agak sedikit melintir ataupun selip gimana, walaupun dia selip, yang bersentuhan dengan bola itu tetap si latex, yang mana sebuah sarung tangan itu yang memiliki grip adalah di bagian lateksnya ya. Jadi secara kontrol bola ini benar-benar enak. Secara fittingnya sendiri menurut Kimin ini Kimin rekomendasikan kalian gunakan upsize, karena kalau kalian gunakan true size itu tetap bisa masuk, karena glove ini di bagian pergelangan dia terdapat rib kombinasi rib seperti ini. Jadi walaupun tangan kalian besar, ini tetap enak lah masuknya. Selain itu karena bodinya dia neopren yang dilaminasi dengan busa ataupun dilapisi dengan busa. Jadi walaupun kalian gunakan true size ini tetap enak, tetap nyaman. Tetapi menurut Kimin pribadi, kenapa Kiper Lokal lebih rekomendasikan kalian gunakan upsize adalah panjang jarinya. Kiper Lokal nggak tahu untuk di size 8 apakah dia panjang jarinya bakal sama seperti ini, tetapi yang Kiper Lokal alamin di glove ini, karena Kiper Lokal di glove ini gunakan size 9, biasanya Kiper Lokal gunakan size 8 itu fitnya
di panjang jarinya terutama ya, panjang jarinya untuk size 9 di tangan kiper lokal yang biasa gunakan size 8, itu panjang jarinya fitnya benar-benar pas, nggak ada kurangnya ataupun nggak ada sisi jari yang gantung ataupun nggak ada yang ujung jarinya kepanjangan. Jadi menurut Kimin ini pas banget di tangan kiper lokal yang biasa gunakan size 8. Jadi mungkin secara fit buat kalian yang cari kenyamanannya, kiper lokal lebih rekomendasikan kalian gunakan upsize ya. Digunakan untuk kondisi kering, gimana menurut Kimin pribadi digunakan kondisi kering ini cukup enak karena glove dengan kontak latex itu emang bisa digunakan dalam dua cuaca. Seperti kita tahu kan di Indonesia itu kan dua musim ya, ada cuaca hujan dan ada cuaca panas ya. Ini digunakan buat cuaca kering dia enak, tetapi dengan catatan di semua glove kontak latex ya, dengan catatan bagian latex ini harus kita lembapin terlebih dahulu. Jangan sampai lateksnya tuh lagi kondisinya benar-benar kering kita gunakan dalam kondisi panas, itu bakal mudah membuat glove ini jadi abrasi. Jadi kita usahakan bagian lateksnya dia agak lembab, jangan basah banget tapi agak lembab. Dan kita gunakan saat kondisi cuaca hujan pun ini menurut Kimin penurunan performanya tidak begitu jauh signifikan lah. Penurunan performanya dari kondisi kering ke kondisi basah itu ya mungkin sekitar 15%, 10%, nggak sampai. Gripnya benar-benar turun, berbeda banget dengan kondisi kering. Kimin ini masih enak, masih ngegrip lah. Jadi kalau kita gunakan dalam kondisi hujan maupun kondisi kering, ini menurut Kimin cukup worth it dan cukup nyaman digunakan. Itu untuk segi performanya ya. Kita bahas dari segi kekurangan dan kelebihan pada glove Winner Safe Victoris ini ya. Kelebihan yang pertama adalah dari segi kontrol bola. Yang kontrol bola pada glove ini karena cutting seperti ini adalah cutting yang mengutamakan kontrol bola, sehingga benar-benar kontrol bola pada glove ini enak banget, sempurna banget lah menurut Kimin secara kontrol bola. Kontrol bola itu apa? Kontrol bola itu adalah saat kita menangkap ataupun mengendalikan bola dengan tangan kita, itu adalah kontrol bola ya. Kalau bahasa kiper tuh biasanya nyebutin handling. Buat handling ini enak banget karena cutting Gecko cut seperti ini, cuttingnya emang di ujung jari kan dia lateksnya full tuh, lateksnya full, jadi nggak ada sisi yang bukan latex di bagian bagian telapak dan bagian sampingnya, sehingga yang bersentuhan dengan bola itu benar-benar si lateksnya. Buat kontrol bolanya benar-benar enak banget. Selain itu ada kelebihan lainnya adalah dari segi bobot glove ini benar-benar ringan. Benar-benar fleksibel karena nggak ada material yang nggak ada bahan yang mengganggu pergerakan jari lah saat digunakan. Itu tangan kita nggak terasa kaku, nggak terasa berat, jadi benar-benar enak buat digunakan ya. Selanjutnya adalah di bagian pergelangannya. Bagian pergelangan ini menurut Kimin adalah salah satu kelebihannya, walaupun dia menggunakan bisa kita lihat ya bagian backhandnya, walaupun dia menggunakan full neopren, tetapi di bagian belakangnya, di bagian wrist insert ataupun pergelangan, dia dikombinasi dengan rib, sehingga ini buat tangan-tangan yang gemuk ini masih bisa digunakan. Ini bisa kalian lihat kiper lokal buka seperti ini, dia terbuka cukup lebar, jadi tangan-tangan gemuk ini masih bisa menggunakan sarung tangan ini. Ini salah satu kelebihan juga ya. Selain itu karena material rib seperti ini, dia fitnya di pergelangan itu walaupun strapnya nggak kita gunakan terlalu kencang, dia fitnya tetap enak, tetap stiff dan nggak mudah melorot. Kemudian kelebihan lainnya adalah dari segi external latexnya. Dengan material dengan ada tambahan external latex di bagian bawah sini, membuat glove ini saat kita gunakan untuk menangkap bola bawah ataupun saat kita ingin distribusi bola menggunakan tangan, itu bolanya nggak mudah selip, jadi tertahan oleh si external latexnya. Ini salah satu kelebihan juga. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, ya untuk bagian strap ini juga menurut Kimin ya, strapnya berfungsi dengan baik, walaupun dia merupakan single strap ya. Single strap tapi dia elastis, jadi berfungsi dengan baik. Selain kelebihan-kelebihan tadi, glove ini ada beberapa kekurangan yang bisa Kimin sampaikan. Kekurangan pertama adalah dari segi ya secara umum mungkin kalian sudah tahu, cutting Gecko cut seperti ini pasti bakal pecah-pecah di ujung jari. Ini sudah wajar banget lah kejadian di glove-glove dengan cutting Gecko cut seperti ini. Emang cutting Gecko cut seperti ini dia punya kelebihan yaitu di kontrol bolanya, tetapi ya di dunia ini nggak ada yang sempurna ya. Jadi cuttingnya ini pasti memiliki kekurangan, yaitu bakal pecah-pecah di ujung jari. Itu sudah sering menjelaskan lah, untuk glove-glove dengan cutting Gecko cut ini pasti bakal terjadi pecah-pecah di ujung jari, ataupun glove-glove dengan cutting negatif juga mengalami hal yang serupa. Jadi sudah jadi hal yang lumrah untuk glove-glove dengan cutting Gecko cut ataupun negatif cut. Selain itu, kekurangan dari glove ini adalah dari quality controlnya ya, quality pengerjaannya. Karena ini bisa kalian lihat, lokal baru sekali gunain,
Di bagian ribnya itu sudah berudul, sudah ada yang kayak gini ya, berudul kayak gini lah. Kemudian di bagian dalam terdapat cukup banyak bukan sisa-sisa ya, benang-benang yang mulai keluar dari sisa bahan seperti ini. Selain itu juga quality control yang menurut Kimin mungkin wajib banget diperbaiki selain ini tadi ya, selain rib-ribnya tadi adalah di sambungan si external lateknya. Sambungan external lateknya antara si external latek dengan si latek ini dengan si rib ini kan bolong nih. Di bolong gunanya untuk masukin strap, tetapi di bagian antara rib dengan si lateknya ini dia nggak dijahit, hanya dilem saja, yang mana lemnya ini menurut Kimin nggak begitu kuat karena bisa kita tarik seperti ini. Kita tarik seperti ini nih bisa lepas lama-kelamaan, sehingga mungkin bakal kalau digunakan cukup lama ini bakal lemnya bakal lepas, sehingga si di bawah sini, di bawah si external latek ini dan dekat dengan telapak ini dia bakal plong bolong gitu karena lemnya bakal cepat aus. Tuh untuk kekurangan dari glove ini. Selebihnya, oh ya ada satu lagi yaitu dari segi breathabilitas lah atau penguapannya. Glove ini kiper lokal gunakan sekitar 30-40 menit itu sudah mulai kerasa panas, dan setelah kiper lokal gunakan buat latihan, begitu kiper lokal lepas, glove ini bau semerbak. Kenapa bau semerbak? Karena di bagian lapisan dalamnya ini kan dilapis dengan busa ya sebelum setelah di dalam kain ini, yang mana busa itu pasti menyerap keringat, sehingga keringatnya tertahan oleh glove dan tidak bisa disirkulasi keluar, sehingga bau keringat tersebut tersimpan di dalam glove, dan saat kita melepas sarung tangan itu baunya semerbak keluar. Itu salah satu juga menurut Kimin kekurangan lah, walaupun ya bisa kiper lokal bilang hampir semua sarung tangan mengalami hal serupa, tetapi di glove ini menurut Kimin baunya tuh apa ya, lebih terasa aja gitu, nggak kayak biasanya kiper lokal playtest sarung tangan lain itu nggak begitu bau banget. Tetapi di sini terasanya cukup menyengat lah, cukup bau banget lah menurut Kimin pribadi ya. Ini menurut kiper lokal pribadi. Itu untuk kekurangannya ya. Selanjutnya untuk dari segi durabilitas sendiri, durabilitas dari glove ini setelah kiper lokal gunain, intensitasnya ya bisa kiper lokal bilang cukup tinggi dengan lapangan yang seadanya, lapangan yang nggak banyak rumputnya. Untuk abrasinya sendiri ini belum banyak tanda-tanda abrasi ataupun gompel, hanya beberapa titik aja, terutama di bagian bawah. Nanti Kimin sertakan ya fotonya di bagian bawah sini yang biasanya terdapat material abrasion zone. Bagian itulah yang mengalami sedikit terkelopek, bukan abrasi ya, tapi sedikit terkelopek aja karena gesekan terhadap rumput lapangan ataupun terhadap tanah. Itu aja sih dari segi durabilitasnya, hanya itu. Sejauh ini belum ada abrasi-abrasi yang begitu berarti. Oke, mungkin itu aja untuk review hasil kiper lokal playtest sarung tangan Winner Safe Victoris Phase 1 Freedom ini. Menurut Kimin pribadi worth it atau enggak, ini balik lagi ke kalian. Menurut kiper lokal sendiri ini worth it banget lah buat kalian cobain, karena glove ini juga harganya di 500 ribuan, sudah menggunakan kontak latex, dan masuknya sudah kategori glove top grade ya. Jadi buat kalian, buat kalian yang ingin cari sarung tangan ini, kalian bisa cek link deskripsi. Ataupun kalian yang mencari sarung tangan kiper lainnya, kalian bisa kunjungi Rumah Kiper, ada di Shopee, Tokopedia, maupun di TikTok Shop ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe aku di YouTube Kiper Lokal. Jangan lupa kalian follow Instagram dan TikTok dari Kiper Lokal, biar Kiper Lokal lebih semangat lagi saat mengulas mereview produk-produk perlengkapan kiper lainnya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kiper Lokal pamit, ciao.